Assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda dan mam semua. Apa kabarnya nih? Seperti biasa, semoga selalu dalam keadaan sehat dan hati bahagia ya. Semoga yang sedang sakit segera disehatkan, yang sedang mencari rezeki semoga dilancarkan. Kembali lagi di channel aku, Miranti Agustin, ibu rumah tangga dengan 3 anak laki-laki yang tinggal di rumah kontrakan. Nah, seperti biasa bunda-bunda, aku mau sharing tentang kegiatan aku kalau nggak beberes, ngurus anak. Nah, karena hari ini tuh hari libur dan kebetulan aku mau beli pampersnya Ade Akbar, karena dia tuh kayaknya bulan itu pampersnya banyak banget dan udah habis, jadi aku mutusin buat ke minimarket sekalian beli beberapa barang yang habis. Nah, ini singkat cerita, aku tadi udah di rumah aja ya, karena tadi Ade Akbar tuh udah mulai maunya jalan sendiri, jadi aku bisa nge-record banyak. Dan aku juga tadi belinya nggak banyak ya bunda-bunda, karena hari ini tuh hari libur, niatnya tuh pengennya nggak kemana-mana, dan kebetulan juga ayahnya lagi libur. Nah, ini aku iseng buat bikin kue bolu pisang, karena kebetulan ada sisa pisang yang udah kematangan, jadi aku bikin aja ya bunda-bunda. Cuma di video ini pas tadi aku ngadoninnya gak aku record ya bunda-bunda. Aku tuh di sini bikinnya nggak banyak, cuma pakai telurnya tuh ukuran 1 butir aja. Terus aku juga karena pisangnya tadi nggak banyak, jadi ya udah bikinnya cuma dapat segitu. Tadi tuh sebelumnya udah aku panasin ovennya, aku panasin di 30 menit dan suhu derajatnya tuh 150 derajat. Nah, di sini tuh udah aku cek, ternyata belum terlalu crispy karena requestnya Abang Amar tuh minta mau kejunya tuh sampai yang crispy banget. Jadi di sini lanjut mau aku tambahin lagi waktunya. Nah, ini ya sudah aku singkat ya bunda-bunda. Jadi itu udah crispy, udah bisa dilihat atas kejunya itu udah mateng. Jadi langsung aja mau aku angkat. Dan ini lanjut aja ya bunda-bunda, di videonya ini aku udah ngajak anak jalan-jalan. Sebenarnya sih tadi tuh waktu habis kue bolunya mateng itu, terus tiba-tiba terbersit, kayaknya enak nih kalau ngajak anak jalan-jalan, tapi nggak usah yang jauh-jauh banget, terus juga yang murah meriah ya, karena kan tanggal-tanggal tua ini ya bunda-bunda. Ya udah akhirnya katanya udah kita ke Ragunan aja, karena terakhir kita ke Ragunan itu waktu Ade Akbar tuh masih belum 1 tahun kayaknya, jadi kayak dia belum terlalu ngerti banget sama binatang, jadi yang cuma tahu aja tapi kayak belum yang paham banget gitu ya bunda-bunda. Jadi ya udahlah akhirnya aku mutusin ini tuh perginya serba dadakan banget. Terus tadi kue bolunya akhirnya kita bungkus aja, sama aku siapin bekal buat anak-anak, cuma memang gak sempat aku record karena memang aku tuh perginya buat ngedadak banget. Jadi ya udah serba satu-satu aja ya bunda-bunda. Kenapa mutusin buat perginya ke Ragunan, karena yang tadi aku bilang kesini tuh termasuk yang murah meriah banget. Kita berempat ongkosnya itu tiket masuknya sekitar 4.000 atau 5.000-an per kepala. Terus sama untuk parkirnya juga udah sekitar 20.000-an ya bunda-bunda. Karena aku tadi juga sudah bawain bekal anak-anak bolu pisang yang tadi aku buat, sama aku bawain bekal nasi. Untuk minumannya aku beli ya bunda-bunda, jadi ya nggak terlalu ngeluarin budget banyak-banyak. Nah, tadi anak-anak tuh udah pada puas ngeliatin binatang-binatang. Di sini juga Ade Akbar tuh senang banget, excited banget. Nah, di sini tuh baru lagi aku ngeliat buaya bunda-bunda, kandang buaya gitu. Ternyata kandang buaya ini tuh ada di bagian paling belakang dari Ragunan ini. Ternyata tuh deket kandang buaya ini juga paling belakang itu ada danau. Aku tuh biasanya kalau ke Ragunan itu nggak pernah sampai yang belakang banget, tapi karena anak-anak tuh penasaran kok belum pernah lihat buaya, ya udah akhirnya kita sampai ke area Ragunannya tuh yang sampai belakang banget. Ternyata di situ lebih rame, terus ada danaunya juga rame banget ya bunda-bunda. Aku tuh baru tahu banget, makanya ya udah anak tadi tuh seneng banget ngelihatnya. Sebenarnya sih udah capek banget, tapi mereka katanya masih mau lanjut ngeliat binatang terus. Jadi ini tuh bener-bener liburannya dadakan banget ya bunda-bunda. Jadi bener-bener nggak direncanain. Terus aku bilang ngajakin anak minta ke Ragunan, ya udahlah langsung aja kita berangkat. Makanya nggak ada persiapan apa-apa. Tadi tuh terpikirnya karena pas lagi bikin kue bolu, terus tiba-tiba kayaknya seru ya kalau kita ngajakin anak-anak ke Ragunan gitu kan. Pergi yang bisa ngajak anak senang tapi di tanggal tua. Ya udah. Nah, ini di sini aku akhirnya mutusin buat ajak anak buat makan siang dulu ya bunda-bunda. Untuk bunda-bunda juga yang mungkin mau ke Ragunan, misalkan lupa bawa tikar, di sini tuh biasanya banyak banget yang sediain buat dijual gitu ya bunda-bunda. Harga juga murah meriah banget, sekitar 8.000-an. Jadi itu misalkan lupa bawa alas tuh bisa beli di sini. Nah, ini lanjut aja, tadi tuh udah selesai makan, nggak aku record semua ya karena ada repot lagi ngurusin anak-anak buat disuapin makannya. Ini lanjut aja, anak-anak tuh emang kayaknya nggak ada capeknya bunda-bunda, apalagi anak laki-laki. Di sini anak-anak lanjut minta ke permainan, nggak mau lihat binatang dulu, katanya mau lanjut ke permainan. Jadi udah kita mampir ke sini dulu sebelum pulang. Untuk permainan di sini itu pakainya koin ya bunda-bunda. Jadi kita belinya tuh tukar koin. Satu koinnya itu senilai 5.000 rupiah. Jadi itu tadi suami aku yang beli. Aku nggak tahu belinya berapa. Aku nungguin aja di sini sama Akbar karena kan Akbar belum bisa naik itu ya mobil-mobilan yang itu. Jadi ya udah aku tungguin di sini dulu. Abang-abangnya yang nemenin tuh ayahnya.
Nah itu bunda-bunda yang pernah kesini ya, bisa dilihat nggak sih itu kereta gantungnya ada di atas itu, atau bunda-bunda yang pernah main ke Ragunan terus naik itu, boleh di komen-komen ya bun kayak gimana perasaannya. Jujur aku tuh pernah pertama kali naik itu dan kayaknya nggak akan mau naik lagi, karena buat aku tuh serem banget ya bunda-bunda, karena tuh model relnya itu dia satu rel gitu. Terus rodanya juga cuma satu, jadi kayak bukan yang kiri kanan gitu loh bunda-bunda. Jadi bener-bener kayak apa sih, waktu di atas tuh kayak bener-bener kayak ngeri-ngeri gitu bunda-bunda, karena memang kiri kanan goyang-goyang gitu. Kayak aku cukup sekali aja buat naik itu, dan waktu itu aku naik sama Abang Amar waktu usianya masih sekitar 5 tahunan kayaknya. Waktu itu belum ada akbar, makanya kalau sekarang buat ditawarin naik lagi kayaknya enggak deh, aku cukup sekali aja. Mungkin kalau bunda-bunda yang pernah keragunan terus naik itu boleh di komen-komen ya gimana perasaannya, atau berani atau nggak mau naik permainan itu lagi. Nah kalau untuk permainan membongkar ini dia tuh pakai satu koin bisa dinaikin 2 kepala gitu ya bunda-bunda. Jadi di sini tuh Abang Amar sama Atar tuh boncengan aja satu mobil, karena Atar katanya belum bisa kalau bawa mobilnya sendiri-sendiri. Jadi ya udah, ini beberapa kali mereka naiknya yang ini, karena untuk permainannya lain tuh banyak kan masih pada ngantri gitu. Karena kita di sini udah mulai agak sore bunda-bunda, karena tadi kan kita perginya udah agak siang karena pergi dadakan, jadinya nggak bisa pagi-pagi. Jadi ini tuh anak-anak naik ini dulu, karena ini memang yang nggak terlalu rame gitu, dan banyak juga mobilnya masih kosong. Atar, Atar, udah habis ya. Dan ini lanjut ya bunda-bunda, karena tadi koinnya masih ada sisa, akhirnya aku mutusin buat ajak Ade Akbar naik kereta ini, karena kayaknya ini aja yang bisa dinaikin sama Ade Akbar. Terus ternyata untuk kereta ini juga hitungannya itu per kepala ya bunda-bunda, satu koin. Jadi walaupun Ade Akbar itu istilahnya masih balita, tapi tetap dihitung satu koin. Jadi kayak gini ya udahlah dinaikin aja mumpung kita di sini. Kasihan kalau Ade Akbar nggak naik, pasti kan dia udah ngerti banget tuh abangnya tadi udah naik, jadi dia ikutan naik ini aja. Nah ini lanjut aja ya bunda-bunda, sebelum kita pulang biasanya kita selalu mampir ke kandang ini. Sama nggak sih bunda-bunda, kalau ke Ragunan selalu kandang ini yang terakhir. Kalau aku sih kayak gitu ya bunda-bunda. Nah ini tuh kandang gajah, karena kandang gajah ini tuh jalurnya tuh searah untuk arah pulang ya bunda-bunda. Jadi biasanya kalau untuk ke kandang gajah ini biasanya kita terakhir di pas mau arah pulang. Atarsa, Bang Amar. Dan ini lanjut pas malam harinya ya bunda-bunda, karena kebetulan di lingkungan rumah aku ada pawai untuk menyambut meriahkan tahun baru Islam. Jadi tuh anak-anak minta ikut pawai juga. Sebenarnya tuh tadi anak-anak belum tidur siang, tadi udah habis sampai di rumah tuh udah sore mau maghrib gitu. Terus mereka udah sempat makan mandi. Ternyata tuh pawainya sekarang, jadi mereka tuh mau ikutan juga. Ya udahlah, akhirnya aku mutusin buat ngajak anak-anak. Nah di sini aku ngajak Ade Akbar, aku dorong pakai strollernya gitu. Terus Abang Amar tuh dia di depan bareng sama temen-temennya. Kalau untuk kayaknya anak-anak tuh dia lagi nganterin barang dulu, makanya ya udah aku yang nemenin anak-anak di sini. Itu bisa aja bunda-bunda, sebenarnya tuh Atar juga udah ngantuk, kayaknya juga Akbar tuh sebenarnya udah ngantuk, tapi kasihan kalau misalkan Abang Amar sendiri nggak nemenin. Jadi ya udahlah, ini kan juga setahun sekali ikut meriahin gitu. Jadi biar mereka tetap bisa ngerasain, karena tuh biasanya setiap pawai gini tahun-tahun yang lalu tuh selalu ikut bareng sama almarhum kakeknya yang nemenin gitu ya bunda-bunda. Karena tahun ini udah nggak ada kakeknya, biar mereka nggak ngerasa kehilangan dan tetap bisa ngikutin pawainya. Jadi ya udah aku aja yang nemenin, karena ini juga pertama kali ada Akbar ikut pawai bunda-bunda. Kalau tahun lalu dia nggak ikut.
Nah di sini itu Abang Amar dia ternyata di bagian depan ya bunda-bunda. Ini tuh rekaman dari suami aku. Ternyata dia udah ada di sini. Ini tuh udah hampir mau sampai ya bunda-bunda, karena aku nggak record semuanya. Dia tuh seneng banget, katanya dia tuh di bagian depan megang spanduk. Nah di sini juga sebenarnya ada Akbar udah tidur ya bunda-bunda, karena memang tadi kan dia nggak tidur juga. Terus akhirnya udah ngantuk banget kayaknya. Akhirnya di sini aku mutusin buat lanjut tetap ikutin pawainya, tapi dibonceng sama suami aku karena takutnya nanti kalau misalkan langsung pulang Abang Amar nyariin. Jadi ya udah akhirnya strollernya aku lipet dan aku lanjut bonceng sama suami aku. Dan ini alhamdulillah juga udah mau sampai ya bunda-bunda, kembali lagi ke tempat awal tadi waktu kita berangkat. Jadi aku ucapin terima kasih banyak buat bunda-bunda semua yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Dan ini sebelum pulang anak-anak tadi minta mampir dibeliin bapak dulu ya. Jadi cukup sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan like, komen, juga subscribe, dan diklik juga loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.